Supreme Martial God Technique. Bab 2051-2060. Bab 2051 menemukan benih asli. Mereka tahu itu adalah suara angin jahat. Terlebih lagi, di belakang Bat Feng, ada beberapa orang kuat dari dunia roh jahat. Karena aura para penggarap di dunia roh jahat sangat kentara sehingga dapat dengan mudah dibedakan. Namun ada satu hal yang membuat Wu Yun dan yang lainnya cukup terkejut, sekaligus sedikit beruntung. Itu karena mereka tidak mendeteksi keberadaan Long Tian di aura Bat Feng dan lainnya. Faktanya, tidak hanya Long Tian, tetapi aura kultivator manapun di dunia abadi juga tidak diperhatikan. Di mana Long Tian dan yang lainnya? Bukankah dia yang paling keras mengejar mereka? Kenapa dia hilang? Wu Yun berbisik diam-diam. Tentu saja, ini merupakan hal yang baik baginya. Namun meski merupakan hal yang baik, tetap saja terasa sangat aneh. Logikanya, jika Long Tian dan yang lainnya melakukan perjalanan khusus, bukankah mereka tidak boleh berhenti sampai mereka tertangkap? Mengapa kamu pergi sekarang? Sementara Wu Yun dan yang lainnya bingung, Evil Feng, bersama beberapa kroninya dari dunia jahat, akhirnya keluar dari lorong gua dan memasuki area terbuka ini. Namun, saat Evil Win memasuki area ini, dia tercengang pada pandangan pertama. Mungkin dia tidak menyangka ada begitu banyak semut api di sini. Bahkan sebelum dia datang, dia seharusnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Tapi sekelompok besar semut api benar-benar membuatnya makan satu pon. Dan, lebih dari sekedar kejutan. Ketika mereka memasuki ruang ini, dalam sekejap, semut api yang semula mengepung Wu Yun dan yang lainnya segera berpisah dan mengepung angin jahat dan yang lainnya. Meski kekuatan Wu Feng lebih tinggi dari Wu Yun dan yang lainnya. Dan beberapa orang kuat dari dunia roh jahat yang dibawanya bukan hanya orang biasa. Namun, menghadapi semut api tak berujung yang sulit dibunuh sepenuhnya, mereka perlahan-lahan menjadi tertekan. Tentu saja, Wu Yun bisa melihatnya, begitu pula Evil Feng. Segera, dia menemukan sumber semut api. Itu peri api. Namun, ketika dia menemukan peri api, perhatian Wu Feng segera beralih dari semut api tersebut. Sebab, saat ini, seluruh perhatiannya tertuju pada batu berkilauan seukuran telapak tangan berwarna putih keperakan tidak jauh di depannya, dikelilingi oleh peri api. Benih asli, itu benih asli. Pada saat ini, Bat Feng begitu gembira hingga suaranya bahkan bergetar. Dan kata-katanya tidak hanya membuat khawatir beberapa rekan dekatnya yang menemaninya, tetapi juga membuat khawatir Wu Yun dan orang lain di seberang. Beberapa kroni yang menyertainya melihat ke arah pandangan angin jahat, dan tentu saja mereka melihat sekilas benih aslinya. Itu adalah benih asli. Ini memang benih asli. Guru, Huang Tian telah memenuhi harapannya. Huang Tian telah memenuhi harapannya. Persiapan kami selama ratusan tahun akhirnya membuahkan hasil. Kami telah menemukannya. Kami akhirnya menemukannya. Beberapa kultivator dari dunia roh jahat sangat bersemangat. Teriak. Setelah Wu Yun dan yang lainnya mendengar percakapan antara Bat Feng dan yang lainnya, ekspresi mereka juga sedikit berubah. Faktanya, sejak awal, Wu Yun sudah menduga bahwa angin jahat akan melakukan apa saja untuk menghancurkan dunia elf, dan juga akan berusaha keras untuk menduduki tambang batu abadi setinggi langit ini. Yang paling mungkin adalah merebut benih asli ini. Sekarang tampaknya memang demikian. Tapi ini adalah harta karun terbesar di dunia elf, dan di dunia elf saat ini, dapat dikatakan hanya Yingwu satu-satunya yang benar-benar kuat. Dengan kata lain, benih asli ini tidak kelihatan. Namun karena itu milik Kagewu, Wu Yun harus menemukan cara untuk menyelamatkan Kagewu. Tentu saja, jika ini mengorbankan nyawanya, Wu Yun secara alami akan mempertimbangkannya, dan dia tidak akan putus asa. Bukannya dia tidak peduli dengan urusan Kagewu. Tapi mereka harus hidup, kalau mati tidak akan ada apa-apa. Jika Anda masih bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, meskipun benih aslinya diambil oleh angin jahat, akan ada peluang untuk mendapatkannya kembali di masa depan. Tentu saja, meskipun Anda menyerah, Anda tidak akan langsung pergi. Setidaknya sekarang, ini bukan waktunya untuk langsung menyerah. Dalam tabrakan langsung, mereka tentu saja bukan tandingan Bat Feng dan yang lainnya. Namun, masih ada semut api di sini.
Selama angin jahat ingin merebut benih aslinya, semut api ini tidak akan pernah membiarkan angin jahat berhasil. Wu Yun sangat yakin bahwa melihat sikap Bat Feng saat ini, dia mungkin akan mengesampingkan ketiganya untuk sementara waktu untuk merebut benih aslinya. Tapi selama Bat Feng melakukan ini, pasti akan menimbulkan konflik antara dia dan semut api. Saat itu, mungkin semut api yang menyerang Wu Yun akan bergegas membantu. Jika saatnya tiba, yang perlu dilakukan Wu Yun adalah mencari peluang untuk mengambil tindakan di celah antara keduanya. Namun, tentu saja kita harus melakukan yang terbaik dan berusaha semaksimal mungkin. Jika segala sesuatunya berada di luar kendalinya, dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Benar saja, ide Wu Yun baru muncul belum lama ini. Feng Buruk memang berbicara. Dia berteriak dengan nada penuh kegembiraan, "Lindungi aku, jangan biarkan binatang buas yang lahir dari peri api ini menghalangi jalanku. Juga, ketiga anak laki-laki itu, tolong perhatikan aku, jangan biarkan mereka melarikan diri, dan saya telah berjanji pada Long Tian bahwa ketiga anak laki-laki ini tidak akan pernah diizinkan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ketika saya mendapatkan benih asli, itu sama saja dengan mengambil kendali atas tempat ini. Binatang-binatang itu juga harus menghilang. Kapan waktunya tiba? Ayo, bunuh ketiga anak laki-laki ini lagi. Sekarang, penting untuk merebut benih aslinya terlebih dahulu." Kata-kata Bat Feng diucapkan dengan tergesa-gesa dan penuh kegembiraan. Menghadapi benih primitif tepat di depannya, dia tidak bisa lagi menahan diri. Pada saat yang hampir bersamaan ketika dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya meledak ke udara. Tanpa trik mewah apapun, dia langsung masuk ke tempat di mana semut api paling banyak berkumpul dan bergegas menuju benih aslinya. Beberapa orang kuat dari dunia roh jahat di belakangnya juga dengan cepat menyingkirkan semut api yang mengepung mereka, mengikuti jejak angin jahat, dan bergegas ke area dekat benih asli tempat semut api paling banyak berkumpul. Rambut-rambut liar ini benar-benar menjijikkan. Mereka sedang menggali semut api ini. Tidak jauh dari situ, Xiao Jin, yang sedang melambaikan tongkat langit di sebelah Wu Yun, bergumam dengan jijik. Bab 2052, Saudaraku, apakah kamu ingin pergi sekarang? Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan bertarung Bat Feng dan lainnya benar-benar tirani. Menghadapi semut api yang tidak berdaya oleh Wu Yun dan yang lainnya, Bat Feng dan yang lainnya menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Terutama Bat Feng, mungkin karena dia terlalu rakus terhadap benih aslinya, keinginannya untuk bertarung sangatlah gila. Dalam waktu singkat, mereka telah membunuh lebih dari 1.500 semut api. Dan mereka semakin mendekat ke lokasi benih aslinya. Peri api yang melindungi benih aslinya masih melahirkan semut api. Namun, kecepatan kehamilan secara bertahap menjadi lebih kecil dibandingkan jumlah orang yang terbunuh olehnya. Dan secara bertahap, semuanya berkembang menuju tebakan Wu Yun sebelumnya. Saat semut api di sisi lain angin jahat mati, semakin banyak orang yang mati, dan pertempuran di sana menjadi semakin intens. Semut api yang awalnya mengepung mereka juga mulai mundur secara bertahap, dan mulai mendukung pihak itu dan menyerang Bat Feng dan yang lainnya. Melihat ini, Wu Yun diam-diam senang. Walaupun semut api ini tidak terlalu cerdas, mereka memiliki tujuan yang sangat jelas dan unik. Hal itu untuk mencegah siapapun menyentuh benih aslinya. Inilah situasi saat ini. Saudaraku, orang-orang ini sepertinya semakin membenci bulu-bulu Bat Feng itu. Xiao Jin juga berkata ketika dia melihat semut api perlahan-lahan surut. Saudaraku, haruskah kita melarikan diri sekarang? Shenlong kecil juga bertanya. Lagi pula, karena semakin sedikit semut api yang mengepung mereka, jika mereka hanya ingin melarikan diri, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ketika Xiao Shenlong menanyakan pertanyaan ini, mata Xiao Jin langsung menoleh. Jelas sekali, dia juga bertanya pada Wu Yun apakah dia bisa pergi sekarang. Namun, Wu Yun sepertinya tidak punya rencana seperti itu. Tentu saja, dia juga tahu bahwa jika itu cara teraman dan paling pasti untuk menyelamatkan hidupnya, adalah dengan berbalik dan pergi sekarang. Dengan cara ini, semut api tidak hanya tidak dapat menghentikannya. Bat Feng dan yang lainnya tidak bisa menyia-nyiakan upaya apapun untuk menghentikan mereka. Tapi meskipun Wu Yun mengetahuinya,
dia tidak punya rencana seperti itu. Pertama, dia belum mau menyerah pada benih primitif ini. Bagaimanapun, ini setara dengan satu-satunya pusaka yang tersisa bagi Yingwu dari dunia peri. Di masa depan, jika Yingwu memiliki kesempatan untuk memulihkan budidayanya, jika dia ingin membangun kembali sekte dan menghidupkan kembali dunia peri, dia harus menggunakan benih asli ini. Kedua, meskipun mereka pergi sekarang, akan sulit bagi mereka untuk pergi. Karena mereka masih belum menemukan jalan keluarnya. Terlebih lagi, pada titik ini, jalur di bawah lapisan mineral ini sepertinya telah berakhir. Jika Anda ingin pergi, Anda harus kembali melalui jalan yang sama seperti saat Anda masuk dan keluar dari tempat asal Anda. Sederhananya, Wu Yun tidak yakin dia bisa keluar jika dia kembali dengan cara yang sama. Karena dia tidak tahu bahwa Long Tian dan yang lainnya telah pergi. Dan bahkan jika Long Tian dan yang lainnya telah pergi, pasti masih banyak orang kuat dari dunia elf di luar. Tentu tidak mudah untuk pergi. Faktanya, Wu Yun tidak punya cara yang lebih baik untuk melarikan diri. Saat ini, kita hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Bagaimanapun, segala sesuatunya telah melampaui apa yang dia rencanakan ketika dia masuk. Ketika dia masuk, rencananya adalah mengandalkan formasi luar untuk memblokirnya. Di sini, dia menggunakan batu abadi kubah surgawi untuk menembus tingkat kultivasinya sehingga mampu bersaing dengan angin jahat. Kemudian kembali dengan cara yang sama dan berjuang untuk keluar. Namun saya tidak pernah menyangka akan terjadi begitu banyak perubahan. Meskipun dia telah menggali batu abadi kubah surgawi, dia tidak punya waktu untuk mempraktikkannya. Dan sekarang alasan Wu Yun ingin mengungguli Bat Feng adalah untuk mendapatkan benih asli ini. Selain membantu Yingwu merebutnya, yang lebih penting, dia juga ingin mencari peluang baru dari unggulan asli tersebut. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat benih asli ini. Namun karena ia mampu membiarkan benih asli dalam jumlah besar, yang cukup untuk memenuhi langit urat batu abadi, kemampuannya mungkin jauh lebih dari itu. Jika Anda benar-benar dapat menemukan cara untuk meninggalkan benih asli ini. Jadi, apapun yang terjadi, Wu Yun tidak akan menyerah. Tentu saja ini juga tahap eksplorasi. Sebelum ditentukan, semua tindakan Wu Yun masih didasarkan pada penyelamatan nyawanya. Saudaraku, ada apa? Ketika dia berpikir, melihat Wu Yun tidak berbicara lama, Shenlong kecil berkata dengan terkejut. Saudaraku, jika kamu ingin pergi, pergilah sekarang. Bajingan-bajingan itu sedang dikepung oleh semut api sekarang. Ini waktu terbaik bagi kita untuk pergi. Xiao Jin juga setuju. Wu Yun berbalik dan menyerang dengan satu gerakan, menghancurkan semut api yang bergegas ke arahnya dan sudah terluka parah menjadi berkeping-keping. Memegang Yingwu di pelukannya, dia terbang ke samping dan melihat ke arah Shenlong kecil dan kemudian ke Xiao Jin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, tidak pergi. Tidak pergi. Xiao Jin dan Xiao Shenlong sama-sama tertegun, penuh kejutan. Karena mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Wu Yun. Selain itu, mereka tidak tergiur dengan benih asli tersebut, sehingga mereka ragu. Kemudian, Wu Yun dengan singkat dan jelas menjelaskan alasan mengapa dia tidak pergi untuk sementara waktu kepada Xiao Jin dan yang lainnya. Setelah mendengarkan, keduanya tiba-tiba mengerti. Namun, meski sudah mengerti, mereka masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Wu Yun. Saudaraku, apakah kamu punya rencana untuk ide ini? Shenlong kecil bertanya. Belum, kita hanya bisa bertindak sesuai situasi. Wu Yun berkata dengan tenang, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Anda dapat membantu saya menonton Yingwu dulu. Tangan saya akan bebas. Selama ada kesempatan, saya akan mengambil tindakan kapan saja. Saat dia berbicara, Wu Yun berkata. Bayangan di lengannya diserahkan kepada naga kecil itu. Bab 2053 Rahasia Kegembiraan Duan Ji. Shenlong kecil membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, saya tidak tahu harus berkata apa. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil Yingwu dan meletakkannya di punggungnya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Xiao Jin, monyet, jadilah pintar. Tidak nyaman bagiku untuk membawa kakak perempuan Yingwu bersamaku sekarang. Terserah padamu untuk membantu kakak, kata Xiao Jin sambil menepuk dadanya. Saat ini,
Di antara semut api yang mengepung mereka, kecuali beberapa yang cacat di tempat dan tidak bisa bergerak. Hampir semua yang bisa bergerak sudah menerkam Bat Feng dan yang lainnya. Namun, Bat Feng dan yang lainnya tidak mengalami kejutan besar. Meskipun jumlahnya meningkat, kemajuan mereka sangat melambat. Namun, hal itu hanya melambat. Namun hal itu tidak bisa menghentikan mereka untuk terus maju. Di bawah kepemimpinan Bat Feng, kelompok mereka perlahan-lahan maju di tengah pembantaian gila-gilaan. Dilihat dari jaraknya hanya kurang dari 20 meter dari benih aslinya. Dalam jarak sedekat itu, jika tidak ada halangan, dengan kecepatan angin jahat, benih asli bisa didapatkan hanya dalam sekejap mata. Namun, selama semut api itu menghalanginya, angin jahat tidak akan berhasil untuk sementara waktu. Terlebih lagi, semut api itu telah melihat niat Bat Feng dan lainnya, dan menjadi sangat gila. Kekuatan bertarungnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bat Feng dan yang lainnya juga secara bertahap menjadi lebih merepotkan. Sialan, kenapa binatang buas ini begitu sulit dibunuh? Kenapa ketiga bajingan itu tidak dikepung oleh binatang buas ini? Ayo, Duan Fu, pergi dan hentikan mereka. Begitu mereka melarikan diri, Long Tian akan tidak ada cara untuk menjelaskannya. Menghadapi semut api gila ini, Bat Feng mengertakkan gigi dan meraung. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa Wu Yun dan yang lainnya tidak lagi dikepung oleh semut api. Bisa meninggalkan tempat ini kapan saja, Bat Feng langsung panik. Dia segera memerintahkan bawahannya Duan Zhen untuk menghentikan mereka bertiga. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Long Tian, setelah Wu Yun dan yang lainnya benar-benar melarikan diri, dia benar-benar tidak bisa memakannya dan pergi. Long Tian tidak menakutkan, yang menakutkan adalah Yuan Xin, seluruh dunia peri. Jika Yuan Xin, atau dengan kata lain, alam abadi ingin menghancurkan alam roh jahat mereka, itu tidak bisa dikatakan mudah, tapi pasti mudah. Setelah mendengar perintah Bat Feng, bawahannya langsung menerima perintah. Orang ini adalah orang kuat di alam kesengsaraan surgawi 99, tetapi tampaknya dia baru saja mencapai alam kesengsaraan surgawi 99 belum lama ini. Kekuatan tempur sebenarnya tidak terlalu kuat. Dan ketika Duan Fu menerima perintah dari Bat Feng, dia bisa dikatakan sangat gembira. Pertarungan dengan semut api itu sangat sulit baginya. Tetapi jika dia harus berurusan dengan Wu Yun dan ketiga kultivatornya, yang hanya berada di tengah-tengah 79 kesengsaraan surgawi, itu akan jauh lebih mudah baginya. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan dalam hatinya. Bagaimanapun, dia tidak berpikir bahwa Wu Yun dan yang lainnya akan memiliki kemampuan yang menantang surga. Di seluruh alam 99 dan 81 kesengsaraan guntur, setiap alam seperti 19 kesengsaraan surgawi yang pertama hingga 29 kesengsaraan surgawi. Dari 29 kesengsaraan surgawi hingga 39 kesengsaraan surgawi. Dan seterusnya, kesenjangan antara setiap alam sangatlah menakutkan. Setidaknya, dia belum melihat beberapa monster top yang bisa bertarung melebihi level tersebut. Oleh karena itu, dia tidak menyangka Wu Yun dan yang lainnya akan memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, dia dapat dengan jelas melihat tingkat kultivasi Wu Yun dan yang lainnya. Puncak dari 69 kesengsaraan surgawi. Tahap tengah dari 79 kesengsaraan surgawi. Tahap akhir dari 59 kesengsaraan surgawi. 3 orang kecil seperti itu, bahkan jika mereka memiliki kemampuan tempur lompatan katak yang luar biasa, tidak dapat menjadi lawannya, seorang pria kuat yang telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99. Oleh karena itu, dia menjalankan tugas ini dengan sangat mudah. Jangan khawatir, Master Sekte, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Duan Fu. Saya ingin bertanya kepada Master Sekte sekali lagi, apakah akan membunuh atau tidak? Kata Duan Fu, bunuh jika kamu bisa, selamatkan dirimu dari masalah. Karena direcoki oleh semut api ini, Bat Feng sudah bermata merah dan segera menanggapi Duan Hui. Diterima. Jangan khawatir, Master Sekte, bawahanku pasti akan menyelesaikan misi mereka. Duan negatif mengangguk, dan kemudian di bawah perlindungan beberapa orang lainnya, dia menyingkirkan semut api, meninggalkan medan perang, dan terbang menuju Wu Yun dan yang lainnya.
Saat ini, Duanzi merasa sangat santai. Ia bahkan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Bat Feng di dalam hatinya karena telah memberinya tugas seperti itu, tanpa harus berhadapan dengan semut api yang sekeras besi itu. Mengenai apakah Wu Yun dan yang lainnya bisa kembali, Duan Zeng bahkan tidak pernah memikirkannya. Seperti disebutkan sebelumnya, dia masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja, hal ini memang benar adanya. Wu Yun dan mereka bertiga, tidak peduli siapa mereka, bicarakan saja satu persatu. Jika mereka ingin melawan Duan Zeng, meskipun mereka semua memiliki kemampuan bertarung di level yang lebih tinggi, sulit bagi mereka untuk menjadi lawan Duan Zeng. Lagi pula, di antara mereka, Wu Yun, yang memiliki kemampuan tempur lompatan katak terkuat, hanya dapat melintasi satu level melintasi domain, dan paling banyak hanya dapat bertarung melawan para pembudidaya di tahap awal 89 kesengsaraan surgawi. Karena tanpa tubuh fisik, banyak kemampuannya yang tidak bisa digunakan. Sama seperti rekan-rekan seni bela diri api, teknik anti cedera, dan teknik pupil, kemampuan ini telah lama tertinggal. Jika tidak, kemampuan tempur lompatan katak Wu Yun pasti akan lebih kuat. Namun karena dia tidak memiliki tubuh fisik, semua ini hanyalah kata-kata kosong. Namun, situasi negatif ini tidak dapat diatasi dengan sendirinya. Namun, jika ketiga bersaudara itu bersatu, maka belum jelas apa hasil pertempuran tersebut. Ketiganya telah bersama selama bertahun-tahun, dan pemahaman diam-diam mereka menjadi sangat dekat. Terlebih lagi, ketiganya sangat berbakat. Saat ketiga orang ini bekerja sama, kekuatan tempur mereka benar-benar menakutkan. Selain itu, Wu Yun juga memiliki kartu truf penyelamat nyawa yang sudah lama tidak dia gunakan. Itu adalah keterampilan unik yang diajarkan kepadanya oleh Dewa Perang, teknik Dewa Petir. Meskipun Wu Yun tidak ingin menggunakannya, karena setelah teknik Dewa Petir digunakan, serangan balik dan pergerakannya akan terlalu besar. Tetapi jika itu adalah pilihan terakhir, Wu Yun pasti akan menggunakannya. Kalian bertiga bocah nakal, ayolah. Biarkan kakek Duan bermain denganmu. Duan negatif tampak galak saat dia bergegas menuju Wu Yun dan yang lainnya. Bajingan ini, Wu Yun mengepalkan tangannya, wajahnya sedikit dingin. Menatap Duan Fu, sebuah ide muncul di benaknya, dan sebuah rencana baru perlahan-lahan terbentuk di benaknya. Berbalik ke belakang, dia melirik Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Xiao Jin, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Shenlong kecil, singkirkan kakak senior Yingwu dulu dan datang bantu aku dulu, tapi kamu harus selalu memperhatikan keselamatan Yingwu. Ya, kakak. Xiao Jin dan Xiao Shenlong mengangguk pada saat bersamaan. Segera, naga kecil itu terbang di sudut, memilih tempat yang datar dan relatif aman, dan menurunkan Yingwu. Namun, sebelum mereka berdua bisa mengambil tindakan, Xiao Jin tidak bisa lagi menahan diri. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia berteriak, saudaraku, biarkan aku pergi dan temui rambut lain-lain ini dulu. Dia berada di alam kesengsaraan surgawi 99. Haha, aku ingin melihat seberapa banyak rambut lain-lain dari roh jahat ini. Dunia berbobot. Saat dia selesai berbicara, Xiao Jin memimpin dan berteriak dengan keras, keterampilan pertama, garis keturunan meledak. Tiba-tiba, Xiao Jin berubah menjadi kera hitam. Ini adalah tubuh monyet sucinya. Dengan ledakan garis keturunan, kekuatan Xiao Jin juga melonjak pesat. Tongkat setinggi langit di tangannya menari-nari di udara dan menghantam Duan Fu yang sedang menyerang ke depan. Bab 2054 Penundaan yang disengaja. Ternyata itu adalah monyet suci. Oh, itu memang binatang dewa. Tapi kenapa, tidak peduli binatang atau monster mitos apa kamu bukan apa-apa di depan dunia roh jahatku. Monyet kecil, kamu mencari kematian. Tatap muka pada saat ini, Xiao Jin, yang telah bertambah besar dan menjadi galak, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah selama ini. Sebaliknya, dia terlihat garang, dan sangat bersemangat. Tentu saja hal ini wajar. Tingkat kultivasi Xiao Jin hanya berada pada tahap akhir dari 59 kesengsaraan surgawi. Bahkan jika pecah, ia hanya dapat bersaing dengan para penggarap 6 atau 9 kesengsaraan surgawi.
Dibandingkan dengan Duanzi yang berada di alam kesengsaraan surgawi 99, masih belum ada yang layak untuk disebutkan. Ledakan. Terdengar suara keras. Duanzeng menyerang dengan satu gerakan dan bertabrakan dengan tongkat Tongtian milik Xiao Jin. Gelombang kejut yang dahsyat dengan cepat menyapu daerah sekitarnya. Namun, kekuatan Xiao Jin dengan cepat ditekan oleh Duan Fu. Di saat yang sama, seluruh tubuh Xiao Jin terlempar. Xiao Jin. Wu Yun meraung dari belakang dan terbang ke arahnya. Cepat tangkap Xiao Jin. Namun, Duan Ji tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, jadi Xiao Jin tidak terluka. Namun, terlihat juga bahwa kekuatan Duan Fu jauh lebih unggul dari Xiao Jin, dan yang pasti lebih dari sekedar sedikit lebih kuat. Sebuah gerakan biasa tanpa menggunakan seluruh kekuatannya memaksa Xiao Jin mundur seperti ini. Jika dia benar-benar menyerang dengan seluruh kekuatannya, masih belum diketahui apakah Xiao Jin dapat menahan satu serangan. Xiao Jin, jangan impulsif, kamu bukan tandingannya. Bisik Wu Yun. Monyet, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, naga kecil itu terbang setelah menetap di Yingwu. Tidak apa-apa kakak, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Jawab Xiao Jin. Wu Yun melirik Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Kemudian dia berkata dengan tegas, Xiao Jin, Xiao Shenlong, ikuti pengaturanku. Orang ini sangat kuat. Sulit bagi salah satu dari kita untuk mengalahkannya sendirian. Oleh karena itu, kita hanya dapat menemukan cara untuk mengelilinginya. Tetapi meskipun itu adalah pengepungan, itu tidak mudah. Dengan cara ini, kamu dapat mencoba menahannya nanti, dan aku akan mencari cara untuk membunuhnya. Ya, aku tahu. Saudara, Xiao Jin dan Xiao Shenlong menjawab secara bersamaan. Tunggu. Tapi saat keduanya hendak mengambil tindakan, Wu Yun menghentikan mereka lagi. Ada apa, saudaraku? Keduanya bertanya dengan bingung. Shenlong kecil, kamu harus mengingat satu hal. Menjaga keselamatan kakak senior Yingwu adalah hal terpentingmu. Membantuku mengepung dan membunuh Duan Fu hanya dapat dianggap nomor 2. Oleh karena itu, tidak peduli jam berapa, kamu harus memastikan bahwa aku bisa melarikan diri kapan saja, tetapi saya harus selalu memperhatikan apa yang terjadi di pihak Yingwu. Di pihak kakak senior Yingwu, kecelakaan apapun sama sekali tidak diperbolehkan, apakah Anda mengerti? Wu Yun berkata dengan sangat serius dan serius. Aku tahu, saudaraku. Shenlong kecil mengangguk. Hahaha, kalian bertiga bajingan kecil. Kenapa kita belum membahasnya? Menurutku kalian tidak perlu membahasnya lagi. Lagi pula kita semua akan mati. Jika aku jadi kamu, sebaiknya aku berpikir cara yang lebih baik untuk mati. Tiba-tiba, suara Duan Fu terdengar. Sepertinya dia tidak terburu-buru. Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan Wu Yun dan dua orang lainnya, dia tetap menduga bahwa mereka tidak dapat dipisahkan. Mendengar suara negatif ini, Wu Yun dan yang lainnya terdiam. Namun tiga pasang mata menatapnya hampir bersamaan. Sebelum Wu Yun dapat berbicara, Xiao Shenlong segera berbisik kepada Xiao Jin. Monyet, lakukanlah. Saya harus menjaga kakak senior Yingwu, jadi Andalah yang akan menjadi penyerang utama, dan saya akan bertanggung jawab atas serangan tipuan tersebut. Mari bekerja sama untuk menciptakan peluang serangan diam-diam untuk kakak laki-laki. Oke. Shenlong kecil menyelesaikan kata-katanya. Xiao Jin menyeringai, menarikan tongkat setinggi langit di tangannya lagi, dan sekali lagi menghantam ke arah Duan Fu. Serangan langit yang menghancurkan. Void Divine Claw. Serangkaian teriakan keras keluar dari mulut Xiao Jin, Xiao Shenlong, dan Duan Fu. Mereka bertiga terus-menerus menggunakan keterampilan unik mereka untuk menyerang satu sama lain. Meski Duan Fu kuat, Xiao Jin dan Xiao Shenlong adalah dua orang yang berbeda. Oleh karena itu, untuk sementara, meskipun Duan Fu masih mampu unggul, dia tidak mampu mengalahkan Xiao Jin dan Xiao Shenlong dalam waktu singkat. Adapun Wu Yun, dia berdiri di samping dengan tenang. Saat ini, cara membunuh telah dilepaskan. Dan pedang pembunuh juga muncul di tangannya. Gelombang kekuatan membunuh yang agung merasuki tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun juga siap saat ini, selama ada kesempatan, dia akan mengambil tindakan kapan saja selama Duan Fu menunjukkan kekurangannya.
Namun, Duan Zhen sepertinya telah mengetahui rencana Wu Yun dan yang lainnya. Meski sepertinya dia ditahan oleh Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Namun, ia mampu mempertahankan keunggulan mutlak dengan stabil dan mudah. Terlebih lagi, setelah pertempuran, dia tidak memiliki kekurangan apapun. Tapi selama pertempuran inilah Wu Yun perlahan-lahan menyadarinya. Sikap Duan Zhen yang diseret oleh Xiao Jin dan Xiao Shenlong sepertinya palsu. Dia melakukannya dengan sengaja. Sebab, beberapa kali Wu Yun melihat Duan Fu bisa melukai Xiao Jin dan Xiao Shenlong dengan parah. Tapi dia tidak melakukan itu. Namun hal itu justru memaksa kedua orang itu mundur. Apa yang terjadi, orang ini? Wu Yun bingung, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba membuyarkan pikirannya. Duan Fu, apa yang kamu lakukan? Sulit sekali membunuh ketiga anak laki-laki ini. Cepat, bunuh ketiga anak laki-laki ini, datang dan bantu aku. Adalah suara Bat Feng. Duan negatif juga menjawab, saya tahu, Master Sekte, ketiga anak laki-laki ini cukup mampu, saya mungkin perlu waktu. Percakapan antara kedua orang itu terdengar seperti tidak ada yang salah dengan mereka. Tapi Wu Yun tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menemukan alasan mengapa dia gagal melakukannya meskipun dia memiliki beberapa kesempatan untuk membunuh Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Bab 2055 merancang serangan diam-diam. Dan alasannya sebenarnya sangat sederhana. Hanya karena dia tidak ingin membunuhnya, karena dia pernah membunuhnya. Kemudian setelah masalahnya selesai, dia pasti akan dipanggil oleh Bat Feng untuk membantu. Sejak Wu Feng memerintahkan Duan negatif untuk membunuh mereka bertiga, Wu Yun telah melihat rasa jijik Duan negatif melawan semut api di wajah Duan negatif. Dalam hal ini, penundaan ini mungkin merupakan penundaan yang disengaja. Dia berencana menunggu sampai Bat Feng dan yang lainnya selesai membunuh semut api, lalu mengambil tindakan untuk membunuh Wu Yun dan yang lainnya. Karena itu, Duan Gui akan menahan diri berkali-kali, berpura-pura bahwa pertempuran di sini sulit, untuk menjelaskan kepada Bat Feng. Haha, orang ini benar-benar licik. Wu Yun mencibir diam-diam. Setelah memikirkan semua ini, dia merasa lega. Sebelumnya, ketika dia melihat Xiao Jin dan Xiao Shenlong bekerja sama, Wu Yun sangat cemas dan merasa bersalah. Dia takut terjadi sesuatu pada mereka berdua. Namun kini tampaknya karena beban ini sengaja ditanggung, wajar saja ia tidak perlu khawatir. Bahkan bisa dikatakan selama pertempuran di sisi angin jahat belum berakhir. Jika Duan dikalahkan, dia tidak akan membunuh mereka. Kalau begitu, kenapa dia harus cemas? Di sisi lain angin jahat, semut api tersebut masih menjebak mereka, meski banyak di antara mereka yang terbunuh oleh angin jahat. Namun dengan banyaknya semut api, jika hanya ingin melindungi benih aslinya, pasti tidak akan mudah bagi Bat Feng dan yang lainnya untuk berhasil. Duan Fu, kupikir sejak kamu bertarung, ketiga saudara kita tidak akan pernah bisa pulih. Saya tidak menyangka Anda benar-benar memberi saya kesempatan. Dalam hal ini, saya harus mengucapkan terima kasih. Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya. Di saat yang sama, matanya selalu tertuju pada Duan Fu. Menonton setiap gerakan Duan Fu. Selalu siap untuk menemukan kekurangan Duan negatif. Namun, semua itu tentu tidak semudah itu. Meski Duan Fu begitu percaya diri hingga bisa dikatakan sombong, namun ia memang memiliki kemampuan tersebut. Meskipun satu orang dapat menekan Xiao Jin dan Xiao Shenlong, dia selalu dapat memastikan bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Haha, bajingan kecil, kemarilah juga. Jangan menunggu lebih lama lagi. Aku tidak akan memberikan kesempatan padamu untuk melakukan kesalahan. Menurutku, seni bela dirimu cukup bagus. Ini sebenarnya salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di zaman kuno dalam ras manusiamu. Kemarilah dan biarkan aku melihat seberapa berat metode pembunuhanmu. Suara Duan Fu terdengar samar. Penuh provokasi, penuh cemoohan dan ejekan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dari awal sampai akhir, dia sama sekali tidak menganggap serius Wu Yun dan ketiga bersaudara itu. Dasar bajingan. Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya. Bukan karena dia tidak senang karena provokasi negatif ini.
Hanya saja aku sudah lama tidak menemukan kekurangan dalam hubungan negatif ini, dan aku tidak bisa melakukan serangan diam-diam. Aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Meskipun dikatakan bahwa selama angin jahat gagal, Duan Fu tidak akan membunuhnya. Namun menunggu seperti ini jelas bukan suatu pilihan. Sebab, dengan menunggu seperti ini, seluruh inisiatif ada di tangan pihak lain. Ini sangat berbahaya bagi Wu Yun dan yang lainnya. Karena kita tidak dapat menemukan kekurangannya, sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Jika ini terus berlanjut, bukan itu jalan keluarnya. Bisik Wu Yun diam-diam. Di saat yang sama, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke Bat Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, sebuah pemikiran perlahan terbentuk di benaknya. Meskipun melakukan hal itu mungkin sangat berbahaya, karena jika gagal, itu sama saja dengan memaksa Duan negatif untuk membunuh mereka. Namun jika Anda tidak melakukan ini, risikonya mungkin tidak akan berkurang dari ini. Lagi pula, semuanya sekarang ada di tangan orang lain, yang berakibat fatal. Karena tidak ada yang tahu kapan Bat Feng bisa merebut benih asli dari kelompok semut api. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, ayo kita bertaruh. Jika tidak berhasil, larilah, Primal Seed, tidak lagi. Tiba-tiba, Wu Yun menggigit gusinya. Kemudian dia menatap Bat Feng dan tiba-tiba berteriak, haha, Bat Feng, menurutku kamu, pemimpin sekte, tidak memiliki gengsi apapun. Duan Zhen tidak ingin bertarung dengan semut api ini, tetapi dia tidak melakukannya. Aku tidak memberimu wajah apapun. Dia menahan kami bertiga berkali-kali, itu konyol, itu konyol. Setelah mengatakan itu, mata Wu Yun segera kembali ke Duan Fu. Dia sedang menunggu kesempatan. Benar saja, ketika Bat Feng mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba menoleh, menatap Duan Fu dan berkata, Duan Fu, apakah ini benar? Pada saat ini, wajah Duan Fu tiba-tiba tenggelam. Momen yang awalnya santai berubah menjadi momen yang sangat suram. Dia menjawab, Sekte Guru, anak ini berbicara omong kosong, tapi jangan khawatir, sebentar lagi, saya bisa membuat mereka bertiga mati dan cacat. Cepat, jangan terburu-buru. Evil Win berteriak dengan dingin. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menarik pandangannya dan kembali bertarung dengan semut api. Saya mengerti, Master Sekte. Duan Fu mengertakkan gigi dan menjawab, wajahnya muram seperti air. Namun, memanfaatkan tanggapan Duan Zeng terhadap Bat Feng, mata Wu Yun membeku dan dia tiba-tiba mengambil tindakan. Meskipun ini jelas bukan peluang serangan diam-diam yang bagus, itu juga satu-satunya peluang yang bisa ditemukan Wu Yun. Minumlah dengan keras di mulutmu. Seni bela diri Tao, pembunuhan tanpa akhir. Pedang panjang itu diangkat tinggi dan ditebas. Saya melihat energi pedang pembunuh yang berteriak bahwa ia akan merobek ruang, menebas secara vertikal. Energi pedang yang menakutkan itu menyapu langsung ke arah Duan Fu. Berani menyerangku secara diam-diam, bajingan kecil, kamu sedang mencari kematian. Sayangnya, serangan diam-diam Wu Yun gagal, dan Duan Fu segera merasakan energi pedang pembunuhnya. Wajahnya menjadi gelap, dan dia menggeram, aku ingin kamu hidup lebih lama, tetapi sekarang sepertinya kamu tidak menghargai kesempatan ini sama sekali. Mencari kematian. Duan Fu meraung, dan dalam sekejap, semua dia yang dilihatnya adalah gelombang kekuatan yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba meningkat secara dramatis. Roh-roh jahat menghantuimu. Saat 4 kata ini keluar dari mulut Duan Fu, sebuah pemandangan mengejutkan tiba-tiba muncul. Saya melihat di sekitar Duan Fu, tiba-tiba muncul beberapa sosok besar yang tampak seperti ilusi, namun nyatanya mereka jelas bukan ilusi. Tepatnya, ini bukanlah humanoid. Karena mereka, bab 2056, dihantui oleh roh jahat. Mereka adalah roh jahat yang besar, jelek, tetapi tampak sangat ganas sehingga membuat orang merasa tabu. Mungkin, inilah asal mula sebenarnya dari nama Evil Spirit World. Meskipun dunia roh jahat dan dunia elf awalnya berasal dari asal yang sama. Namun, dalam hal metode budidaya, dunia roh jahat telah lama terpisah dari garis keturunan leluhur dunia elf. Pada saat ini, inkarnasi roh jahat yang menakutkan yang muncul di sekitar bagian ini adalah bukti terbaik. Dan pada saat yang sama roh-roh jahat ini muncul.
Gerakan pembunuhan tanpa akhir Wu Yun telah terjadi dengan pemboman. Namun, hal yang menakutkan adalah serangan Wu Yun gagal memberikan efek apapun di depan roh-roh jahat ini. Semua kekuatan serangan, ketika dibombardir terhadap roh-roh jahat ini, seperti sapi lumpur yang jatuh ke laut, tidak meninggalkan apapun. Itu tidak berubah menjadi apapun, bahkan tidak menimbulkan gelombang apapun. Apa yang terjadi? Wu Yun berbisik diam-diam, merasa ngeri di dalam hatinya. Secara umum, ini adalah pertarungan pertamanya dengan orang kuat dari dunia roh jahat. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat kekuatan orang yang berkuasa di dunia roh jahat. Tapi dia tidak pernah menyangka metode serangan mereka akan begitu aneh. Itu belum berarti betapa kuatnya aura inkarnasi roh jahat yang muncul di sekitar Duan Fu. Sebaliknya, metode serangan ini terlalu aneh dan sulit dipercaya. Mereka benar-benar bisa menyerap kekuatan serangan Wu Yun. Boom, boom. Pada saat ini, Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga mendengar pemboman satu sama lain pada saat yang bersamaan. Mungkin mereka memahami keraguan Wu Yun dan ingin memverifikasinya untuk Wu Yun. Atau mungkin, mereka tidak memahami keraguan Wu Yun, tetapi hanya takut Wu Yun akan menjadi sasaran, sehingga dengan sengaja menarik perhatian negatif Kaiduan. Namun tidak ada keraguan bahwa mereka mengambil tindakan. Satu orang menyerang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, pemandangan aneh itu muncul kembali. Ketika serangan Xiao Jin dan Xiao Shenlong masing-masing mengenai roh jahat di sekitar mereka. Persis sama dengan Wu Yun. Semua kekuatan serangan menghilang begitu saja. Sepertinya telah dihisap dan dimakan oleh roh-roh jahat itu, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Duan Fu masih berdiri di sana dengan selamat. Dia bahkan tidak melakukan apapun. Bahkan jika serangan Wu Yun dan yang lainnya menyerang, mereka mungkin tidak dapat melukai Duan Li secara langsung. Namun, jika langsung dibombardir ke tubuh, pasti cukup bagi Duan Fu untuk meminum sepoci. Tapi dia tidak melakukan apa-apa dan hanya memblokirnya begitu saja. Hei, nak, kalian bertiga bajingan, tidak bisakah kalian memahaminya? Tiba-tiba, suara Duan Fu terdengar. Aku bilang, aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup lebih lama, tapi sayangnya, kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Jadi, matilah. Tiba-tiba, ekspresi negatif menjadi sangat ganas. Saat berikutnya, dia menjentikkan tangannya dengan keras, dan inkarnasi roh jahat yang mengelilinginya muncul dari udara tipis, sepertinya terbang ke arah tertentu. Tapi sepertinya setengahnya telah hilang. Singkatnya, roh-roh jahat itu tiba-tiba menghilang. Hal pertama yang salah adalah Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Wu Yun langsung menangkap aksi mereka berdua. Xiao Jin dan Xiao Shenlong, yang masih sangat agresif sekarang, tiba-tiba menjadi sangat tertekan seperti terong yang dipukuli oleh embun beku pada saat roh-roh jahat itu menghilang. Xiao Jin bahkan menjatuhkan tongkat pencapai surga di tangannya ke tanah. Keduanya tidak berbicara, mereka menurunkan tangan, menyatukan kepala, dan berjalan dengan kaku menuju Duan Fu. Seolah-olah mereka adalah dua boneka yang dikendalikan, mereka berjalan menuju Duan Negi dengan patuh tanpa perlawanan apapun. Xiao Jin, Xiao Shenlong. Wu Yun melihat ada yang tidak beres dan berteriak. Namun, teriakannya juga tidak berpengaruh. Alih-alih membangunkan Xiao Jin dan Xiao Shenlong, justru menarik perhatian Duan Fu. Hah, kamu masih bisa mempertahankan kesadaran. Duan Zi berkata dengan ragu. Segera, saya melihatnya perlahan mengangkat lengan kanannya dan mengangkatnya sedikit ke udara. Wu Yun bingung dengan kata-katanya. Tapi saat telapak tangan kanan Duan Fu dikencangkan, Wu Yun tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang menerobos kesadarannya. Untuk sesaat, Wu Yun tidak tahu bagaimana rasanya. Jika saya harus mengatakannya, itu sedang dikendalikan. Benar sekali, dia merasa seolah-olah jiwa dalam kesadarannya dikendalikan oleh sesuatu. Tampaknya mirip dengan perjanjian Tuan Pelayan yang mengendalikan jiwa. Namun hanya saja tipenya mirip, bukan berarti kemampuannya sama. Lagi pula, perjanjian Tuan Pelayan memerlukan persetujuan penuh dari penerima sebelum memberikannya. Dan kemampuan ini datang tiba-tiba tanpa Wu Yun menyadarinya. Selain itu,
Kemampuan kontrol ini tampaknya sedikit lebih lemah dibandingkan perjanjian Tuan Pelayan setelah penandatanganan. Hei, mungkinkah itu roh jahat? Pada saat ini, pikiran Wu Yun berputar dengan cepat. Meskipun jiwanya tampaknya terkendali, dia hampir tidak bisa menjaga kesadarannya tetap jernih. Dan ketika dia mengingat nama keterampilan yang disebutkan Duan Fu ketika dia mengeluarkan roh jahat, dia mulai mengidentifikasinya secara bertahap. Aku dihantui oleh roh-roh jahat. Sepertinya kamu benar. Yang ingin mengendalikanku sekarang adalah roh-roh jahat yang negatif. Adapun mengapa roh-roh jahat itu begitu kuat, mereka dapat secara langsung dan mudah menelan milikku kekuatan serangan. Aku masih belum bisa memahaminya untuk saat ini, tapi menilai dari situasi saat ini, Duan Fu seharusnya menggunakan roh-roh jahat itu untuk mengendalikanku. Dalam hal ini, roh-roh jahat ini seharusnya hanya memiliki kemampuan bertahan dan kemampuan menyerang. Kecuali untuk menyerang lautan kesadaran dan mengendalikan musuh, mungkin tidak ada kemampuan menyerang lainnya. Hahaha, hahaha. Saat Wu Yun sedang berpikir, tawa keras Duan Fu tiba-tiba terdengar. Bab 2057, memanfaatkan situasi dan kejutan tak terduga. Ayo, bajingan, datanglah ke kakek Duanmu. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut setelah mendengar kata-kata Duan Ze. Dia tidak bergerak, tetap tenang. Duan Zhen mungkin tidak melihat kekurangannya. Mungkin, Duan Fu percaya bahwa Wu Yun telah dikendalikan. Dia pikir aku sedang dikendalikan. Memikirkan hal ini, mata Wu Yun sedikit berkedip. Bagus sekali. Jika itu masalahnya, maka saya akan menggunakan triknya. Jika saya dapat mengambil kesempatan ini untuk mendekatinya dan membunuhnya secara langsung, akan mudah untuk sampai ke sana. Haha, mungkin, dia adalah melawan dia. Roh jahat itu terlalu percaya diri. Tetapi bagaimana Anda tahu bahwa seni dewa bela diri tertinggi saya dirancang khusus untuk menyelesaikan kemampuan mengendalikan jiwa ini? Bahkan perjanjian Tuan Pelayan yang telah ditandatangani tidak dapat mengendalikan saya sama sekali. Dia begitu. Apa yang bisa dilakukan roh-roh jahat ini padaku? Sambil berpikir, Wu Yun tetap tenang dan meniru Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Dengan kaku, selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Duan Fu. Ayo, nanti, aku akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian untuk kalian tiga bajingan. Duan Fu tidak tahu bahwa saat ini, Xiao Shenlong dan Xiao Jin sudah berjalan ke sisinya. Saat ini, Duan Zhen sedang menunggu Wu Yun mendekat, lalu menyiksa Wu Yun dan mereka bertiga bersama-sama. Tapi jelas bahwa Xiao Shenlong dan Xiao Jin telah sepenuhnya dikendalikan oleh roh jahat Duan Fu dan telah kehilangan kesadaran. Hanya Wu Yun yang bisa tetap terjaga. Padahal, di awal-awal Wu Yun juga sempat hampir dikuasai oleh Duan Fu. Namun, hanya pada saat itulah dia hampir terkendali. Jika Anda ingin benar-benar mengendalikan Wu Yun, setidaknya di antara semua kemampuan kontrol yang telah dilihatnya sejauh ini, Wu Yun berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menggunakan metode ini untuk mengendalikannya melalui jiwa. Melihat jarak antara dirinya dan Duan Fu semakin dekat. Tapi Duan Zhen masih tidak meragukan hal ini. Dia memiliki cibiran sinis di wajahnya, dan dari matanya, sepertinya dia sudah bisa melihat seperti apa dia ketika dia menunggu Wu Yun datang kepadanya dan disiksa olehnya. Namun, dia tidak mengetahuinya. Saat ini, Wu Yun juga sedang merencanakan, nanti, selama ada kesempatan, dia akan segera mengambil tindakan, tanpa diduga, dan membunuh Duan Fu dengan satu gerakan. Namun, kedengarannya mudah untuk diucapkan, namun nyatanya, dahi Wu Yun juga mulai mengeluarkan keringat dingin yang tidak terlalu mencolok. Dia tahu dia hanya punya satu kesempatan. Dan itu harus dibunuh dengan satu pukulan. Jika tidak, begitu Duan He melihat kekurangannya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Sebab, dari segi kekuatan, meski ketiganya bergabung, akan sangat sulit untuk memenangkan kekalahan ini. Ditambah dengan roh jahat Duan Ni dan kemampuannya yang tidak terduga dalam menyerap kekuatan serangan, begitu mereka bertarung, niscaya akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, jika dia ingin melanjutkan ke langkah berikutnya, Wu Yun harus menemukan kesempatan untuk membunuh dengan satu serangan. 10 langkah, 7 langkah, 5 langkah.
Wu Yun diam-diam menghitung jarak di dalam hatinya. Baginya, ini adalah tugas yang mudah namun sangat sulit. Karena kita tidak hanya harus menemukan kesempatan untuk membunuh dengan satu serangan, tapi kita juga harus mengungguli Duan Leng. Jika dia tidak mendahului Duan negatif, tetapi Duan negatif mengambil tindakan terlebih dahulu. Terlepas dari apakah Xiao Jin, Xiao Shenlong, atau dia yang mengambil tindakan pertama, Duan Zeng pasti tidak akan sanggup menanggungnya. 3 langkah, dan masih ada 1 langkah terakhir. Saya harus mengambil tindakan. Begitu saya mencapai langkah terakhir, Duan Fu mungkin akan langsung mengambil tindakan. Wu Yun berpikir dalam hati. Pikiranku menjadi semakin gugup. Hah. Namun, pada saat ini, suara Duan Fu tiba-tiba terdengar. Wu Yun kaget, tapi tentu saja dia tidak berani melihat secara langsung, dia hanya berani melihatnya dengan sudut matanya. Apalagi tidak boleh ada ekspresi lain di wajahnya. Begitu dia melakukannya, dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Meskipun bagian negatif ini hanya sekedar desahan lega, tidak ada konten lebih lanjut. Tetapi bahkan hanya dengan kata ini, Anda mungkin dapat mendengar bahwa dia sedang bertanya. Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun tinggal lebih lama ketika dia berada 3 langkah lagi. Momen ekstra inilah yang membuatnya bertanya-tanya. Tentu saja, semua pemikiran ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah pikiran itu terlintas di benaknya, tanpa pemikiran lain, Wu Yun dengan cepat mengambil langkah terakhir sebelum dia dapat mengambil tindakan. Namun, saat dia melangkah keluar, dari belakang, tiba-tiba terdengar suara. Itu suara seorang wanita. Apalagi suara wanita ini cukup lemah. Dari tanda-tanda ini, cukup diketahui bahwa orang yang mengeluarkan suara itu tidak lain adalah Ying Wu. Tentu saja Wu Yun mendengar suara Ying Wu, dan Duan Fu juga mendengarnya. Adapun angin jahat, mereka berada di tengah pertempuran sengit, dan suaranya sangat berisik, untungnya suara Ying Wu tidak terdengar. Namun, Duan Zhen dan Wu Yun segera memalingkan muka. Saat ini, mereka semua tertarik dengan suaranya dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi tak satu pun dari mereka yang berkarakter buruk. Saat mereka menoleh, mereka berdua menyadari ada masalah. Wu Yun menyadarinya. Duan Fu juga menyadarinya. Wu Yun tahu itu, sayang sekali, dia ketahuan. Duan Zhen juga tiba-tiba menyadari bahwa Wu Yun tidak dikendalikan olehnya. Segala sesuatu sebelumnya sebenarnya hanyalah sebuah akting. Keduanya menyadari hal ini pada waktu yang hampir bersamaan. Terlebih lagi, karena suara Ying Wu datang tiba-tiba, tak satu pun dari mereka memikirkan hal lain. Dengan kata lain, tak satu pun dari mereka memiliki persiapan atau pembelaan apapun. Oleh karena itu, saat ini yang penting adalah kemampuan reaksi dan kemampuan beradaptasi di tempat dari kedua orang tersebut. Bagi Wu Yun, ini bisa dikatakan sebagai kejutan tak terduga yang diberikan oleh Ying Wu kepadanya. Tentu saja, dapat juga dikatakan bahwa itu adalah kesulitan tak terduga yang diberikan Ying Wu kepadanya. Dia senang karena jika Wu Yun bereaksi lebih dulu dan mengambil langkah pertama, apalagi membunuhnya, sama sekali tidak ada masalah untuk melukai Duan Li yang tidak menaruh curiga pada jarak sedekat itu. Sulit karena jika dia bereaksi lebih dulu, yang mengambil tindakan pertama bukanlah Wu Yun, melainkan Duan Zeng. Lalu, semua kepura-puraan Wu Yun sebelumnya menjadi sia-sia. Pada saat itu, bukan hanya dia, tetapi ketiga bersaudara itu mungkin sangat ingin mati di sini, dan tidak akan ada lagi keajaiban yang bisa ditemukan. Bab 2058 peluit tiba-tiba berbunyi. Bajingan tua. Wu Yun meraung, dan teknik dewa bela diri Taisang di tubuhnya berjalan dengan cepat. Pedang pembunuh muncul di tangannya, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan seni bela diri Tao. Dia hanya mengayunkan pedangnya, dan energi pedang pembunuh yang dingin menebas pinggang dan perut Duan Fu. Omong kosong. Duan Zhen juga berteriak keras, dan di saat yang sama dia bereaksi, dia menyerang dengan satu gerakan. Dia berjalan tepat di depan wajah Wu Yun. Jika Wu Yun mau terkena pukulan ini, kepalanya akan hancur, tapi dia mungkin akan dipukuli hingga berkeping-keping. Dalam hal ini, tak satu pun dari mereka punya ruang untuk mundur. Karena mereka terlalu dekat, dan mereka semua melakukan gerakan bawah sadar.
Bisa dikatakan yang mereka perjuangkan saat ini hanyalah kecepatan reaksi dan keberuntungan. Siapapun yang lebih cepat akan hidup. Wu Yun tidak memiliki peluang untuk beruntung, dan Duan Hui juga tidak memiliki peluang. Namun, terlepas dari kecepatan reaksi Wu Yun, tidak peduli seberapa cepatnya. Namun pada akhirnya, dia masih ditekan oleh Duan Fu. Bagaimanapun, penghancuran kekuatan secara besar-besaran bukanlah lelucon. Tentu saja, hanya separuh kepala ini yang tidak memungkinkan Duan Fu melarikan diri sepenuhnya. Dengan kata lain, tinju Duan Zhen mungkin mengenai wajah Wu Yun setengah napas lebih cepat. Namun, saat Duan Fu menyerang, pedang panjang Wu Yun telah memotong pinggang dan perut Duan Fu. Ini telah menjadi situasi yang merugikan. Pada saat yang sama dia bergerak, Wu Yun melihat ini, dan Duan Fu juga melihatnya. Jejak kepanikan melintas di wajah mereka berdua. Karena baik Wu Yun maupun Duan Hui tidak ingin mati. Terutama Duan Zeng, dia selalu menyendiri dan penuh percaya diri. Saya tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai saat ini, selain panik, saya juga dipenuhi kejutan dan penyesalan. Dia menyesali mengapa dia tidak membunuh Wu Yun dan yang lainnya lebih awal. Jika dia melakukannya lebih awal, segalanya tidak akan mencapai titik ini. Wu Yun, sebaliknya, juga panik dan tidak berdaya. Saat ini, hatinya sangat rumit, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Disayangkan, tidak bersedia, tidak ada pilihan. Mungkin, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya saat ini. Namun ada satu hal yang berbeda dari Duan Fu, yang pasti Wu Yun tidak menyesali keputusannya. Tentu saja, semua pikiran mereka terjadi dalam sekejap mata. Entah itu Wu Yun atau Duan Zhen, gerakan tangan mereka tidak berhenti sejenak. Ketika dia melihat lagi, tinju Duan Fu sudah berjarak kurang dari 5 inci dari wajah Wu Yun. Pedang panjang Wu Yun sudah berjarak kurang dari 5,5 inci dari pinggang dan perut Duan Fu. Jarak keduanya hanya setengah inci. Antara hidup dan mati, dalam sekejap mata. Saat ini, mungkin keduanya sudah mengambil keputusan. Terlepas dari apakah mereka dipaksa untuk membuat keputusan ini, itu tidak lagi menjadi masalah bagi mereka sekarang. Mereka mungkin menunggu keajaiban terjadi, namun mereka semua tahu betul bahwa tidak mungkin keajaiban akan terjadi. Namun, keajaiban sering terjadi pada saat seperti itu. Orang yang menyebabkan situasi ini dan membiarkan hal-hal berkembang hingga saat ini dapat dikatakan adalah Yingwu. Oleh karena itu, keajaiban ini juga harus terjadi dari Yingwu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar peluit yang jelas. Ini adalah peluit dengan melodi yang indah, namun membuat orang merasa sedikit gugup. Tentu saja, bagi Wu Yun sekarang, dia tidak berniat mendengarkan apa yang disebut peluit ini. Saya hanya mendengarkan secara tidak sadar. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi secara tiba-tiba bersamaan dengan peluit dibunyikan. Ledakan. Suara benturan menyerempet wajah Wu Yun dan lewat. Wu Yun dapat dengan jelas mendeteksi bayangan besar yang melintas di matanya. Lalu terjadilah gelombang serangan yang dahsyat, melintas di depan wajahnya. Anda bahkan bisa merasakan sengatan tajam dari wajahnya. Namun, sangat jelas juga bahwa serangan ini tidak ditujukan padanya. Sudah terlambat, tapi segera. Tepat pada saat ini, terdengar suara teredam, dan pedang panjang Wu Yun telah memotong pinggang dan perut Duan Fu. Dia bisa merasakan pedang pembunuh memotong tulang rusuk Duan di bagian pinggang dan perut. Namun, tinju Duan Zi tidak mengenai wajahnya. Apa yang terjadi? Wu Yun diam-diam terkejut. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Wu Yun bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Semua tindakan bersifat naluriah. Setelah dia bereaksi, dia dengan cepat mundur. Ketika dia melihat lagi, dia melihat beberapa semut api menerkam tubuh Duan Fu, menggigit lengan Duan Fu, dan Wu Yun memotong separuh pinggang dan perut Duan Fu. Meski tidak terputus seluruhnya, namun cukup membuat Duan Hui berakibat fatal. Organ dalam menetes ke seluruh lantai, dan bau darah yang menyengat menyebar ke seluruh lantai. Dia tidak memukulku, tapi dihadang oleh semut api ini. Wu Yun sangat terkejut, mengingat kejadian tadi. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana semut api ini muncul untuk membantunya? Peluitnya, mungkinkah peluit itu yang tiba-tiba muncul?
Tiba-tiba, Wu Yun teringat akan peluit yang tiba-tiba muncul itu. Tetapi pada saat ini, dua suara terdengar di sampingnya. Saudaraku, apa kabar? Kamu baik-baik saja? Itu adalah Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Duan Fu sedang sekarat dan tidak jauh dari kematian. Roh jahatnya yang mengendalikan Xiao Jin dan Xiao Shenlong menghilang secara alami. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Wu Yun memandang mereka berdua. Pada saat ini, dia masih tenggelam dalam keraguan tadi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dalam kilatan petir tadi. Kakak senior Yingwu, ini kakak senior Yingwu, dia sudah bangun. Shenlong kecil yang berdiri di hadapan Wu Yun tiba-tiba berseru. Karena punggung Wu Yun dibalik, hal pertama yang dilihatnya adalah naga kecil itu. Segera setelah itu, mereka bertiga melihat ke arah Yingwu. Bab 2059, Rebut Benih Asli. Benar saja, Yingwu sudah bangun. Meski nafasnya sangat lemah, dia berhasil berdiri dengan dukungan. Di tangannya, dia juga memegang Piccolo berwarna hijau. Melihat Piccolo, Wu Yun tiba-tiba bereaksi. Mungkinkah peluit tadi dibuat oleh Yingwu yang memainkan Piccolo? Wu Yun berbisik diam-diam. Sambil berbisik, dia terbang menuju Yingwu. Ah, bajingan, kenapa bajingan ini belum mati? Duan Fu, idiot, kamu sebenarnya dibunuh oleh ketiga bajingan ini. Tiba-tiba, deru angin jahat terdengar. Dia tidak melihat pertempuran di sini sekarang. Dia berpikir bahwa dengan adanya Duan Zi, semuanya akan aman, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia menoleh lagi, Duan Zi sebenarnya sudah mati. Binatang buas, kalian sekelompok binatang buas, jangan halangi aku. Angin jahat meraung. Rupanya, dia takut Wu Yun dan yang lainnya akan melarikan diri, jadi dia ingin datang dan menghentikan mereka. Namun, jalannya terhalang oleh semut api tersebut. Anehnya, sebelumnya Duan Fu bisa dengan mudah kabur. Logikanya, kekuatan Wu Feng masih lebih tinggi dari Duan Fu. Jika ingin kabur, seharusnya lebih mudah dari Duan Fu. Tapi kenapa dia tidak bisa pergi sekarang? Namun terlihat saat ini serangan semut api tersebut tidak lagi semrawut seperti dulu. Kini, mereka sepertinya tiba-tiba mendapat pencerahan dan tahu bagaimana memanfaatkan angka dan menyerang dalam sebuah formasi. Wu Yun, kalian bertiga, cepat kemari. Yingwu berteriak lemah. Kakak senior, apa kabar, kamu baik-baik saja? Wu Yun sudah datang ke sisi Yingwu, mendukung Yingwu. Yingwu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, saya baik-baik saja, tetapi saya mendapat serangan balasan karena saya secara paksa menghancurkan formasi, dan kultivasi saya hilang. Tapi jangan khawatir untuk saat ini, saya tidak bisa mati, jadi keluar dulu. Aku bisa mengendalikan semut api ini dan membiarkan mereka menjebak Bat Feng dan yang lainnya. Kamu cepat pergi. Bisakah kamu mengendalikannya? Wu Yun terkejut. Seperti yang diharapkan, sepertinya api semut yang baru saja membantu Wu Yun semut memang tidak bisa dikendalikan oleh bayangan. Tapi nama ini, di luar dugaan, semut api yang dipilih secara acak oleh Xiao Jin ternyata adalah nama seperti itu. Namun tak lama kemudian, Wu Yun bereaksi dan bertanya, Saudari Yingwu, biarkan kami pergi dulu, bagaimana denganmu? Saya tidak akan pergi, saya ingin mencari benih yang asli. Saya tidak boleh membiarkan benih yang asli jatuh ke tempat yang salah. Tangan. Di tangan para bajingan dari dunia roh ini. Meski lemah, Yingwu masih mengertakkan gigi dan berkata dengan getir. Bukankah benih aslinya ada di sana? Sebelum Wu Yun dapat berbicara, Xiao Jin menunjuk ke sana dan berkata. Yingwu tertegun sejenak, lalu melihat ke arah jari emas kecil, tapi dia tidak melihatnya. Maklum, dari arah dan sudut Yingwu memang tidak mungkin bisa melihat langsung benih aslinya. Kebetulan terhalang batu. Selain itu, karena Yingwu tidak lagi memiliki budidaya apapun, dia tidak dapat merasakan nafas dari benih aslinya. Aku akan mengajakmu melihatnya, kata Wu Yundao. Kemudian dia mengambil Yingwu dan terbang dari udara, pandangannya jauh lebih luas. Yingwu melihat sekilas benih asli dan nyala api yang mengelilingi benih asli. Itu adalah api dunia spiritual, itu adalah benih asli, itu memang benih asli. Pada saat ini, Ying sangat bersemangat. Artinya, dia terlalu lemah untuk melakukan gerakan besar,
jika tidak, dia mungkin harus menari. Jangan khawatir, kakak senior Yingwu, alasan mengapa saya tinggal di sini daripada melarikan diri adalah untuk membantu Anda mendapatkan benih asli ini. Sekarang setelah Anda bangun, kita bisa mendiskusikannya dalam jangka panjang. Wu Yun berkata dengan ringan. Lalu dia membawa Yingwu kembali ke tanah. Kakak senior, sekarang kamu tidak memiliki kultivasi, tunggu saja aku di sini. Wu Yundao berkata, Shenlong kecil, kakak senior Yingwu, aku serahkan padamu. Ya, dan Xiao Jin, kamu juga di sini, benih aslinya, aku akan mencari tahu. Tetapi saudara, Xiao Jin dan Xiao Shenlong berbicara pada saat yang sama, tetapi sebelum mereka dapat menyelesaikan kata-kata mereka, mereka dihentikan oleh Wu Yun. Tentu saja aku punya alasan untuk mengatakan ini. Setelah mengatakan itu, Wu Yun menatap Yingwu lagi dan berkata, kakak senior, kamu bilang kamu bisa mengendalikan semut api ini, bisakah kamu membiarkan mereka menang? Apakah kamu tidak menghentikanku? Nanti, selama kamu bisa membuat semut api ini bukan untuk menghentikanku, tetapi semuanya untuk menyerang angin jahat, maka aku akan dapat dengan mudah mengambil benih aslinya. Tidak masalah. Yingwu Wei terlepas dari keraguannya, nampaknya dia masih sangat percaya diri dalam mengendalikan semut api tersebut. Oke, kalau begitu, maka aku pergi. Pada saat ini, Wu Yun juga cukup bersemangat. Sebelumnya, saya mencoba yang terbaik tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Di luar dugaan, Yingwu ternyata bisa mengendalikan semut api tersebut, jadi caranya akan sangat mudah. Ngomong-ngomong, tunggu. Saat berikutnya Wu Yun hendak pergi, Yingwu tiba-tiba menghentikan Wu Yun lagi. Ada apa? Tanya Wu Yun. Wu Yun, nanti saat kamu mengambil benih aslinya, pastikan untuk tidak menyentuh api spiritual. Api spiritual ini adalah fondasi keberadaan semut api ini. Sekali kamu menyentuhnya, semut api ini akan menghilang dalam sekejap. Dan pada saat itu, tidak akan ada lagi dari mereka yang menghalangi angin jahat dan yang lainnya untuk kita. Ya, saya mengerti. Wu Yun mengangguk dan terbang. Namun, dia merasa agak tersesat di hatinya. Sebab, dia masih memikirkan apakah dia bisa menemukan kesempatan untuk menghilangkan api dunia spiritual dan melahapnya. Namun kini tampaknya gagasan tersebut harus ditinggalkan. Mungkin dengan kemampuannya, jika dia bisa menelan api dunia spiritual, itu mungkin juga akan sangat membantu budidayanya. Namun, kehidupan secara alami lebih penting daripada meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, ini hanyalah pemikiran sesaat. Segera, Wu Yun menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan ini dan terbang, seperti angin kencang, terbang menuju benih aslinya. Dan di belakangnya, peluit Yingwu dibunyikan lagi. Kawanan semut api dengan panik mendekat dan mengepung Bat Feng dan yang lainnya. Meskipun Wu Yun sudah berada di belakang mereka, semakin dekat ke benih aslinya, tidak ada semut api yang dapat menghentikan Wu Yun. Namun, kelancaran Wu Yun terlihat jelas oleh Bat Feng. Di saat yang sama, dia juga mendengar peluit Yingwu. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia punya beberapa tebakan. Sialan, gadis kecil itu bisa mengendalikan binatang buas ini. Cepat, bunuh gadis bau itu untukku. Anak ini akan mencuri benih aslinya. Bunuh, bunuh, bunuh untukku, bunuh mereka semua. Raungan histeris. Melihat Wu Yun mendekati benih aslinya dengan begitu mudah, Bat Feng sepertinya menjadi gila. Bebek yang didapatnya hendak terbang, bagaimana mungkin dia tidak cemas atau gila? Dan di bawah kegilaan seperti ini, Wu Feng mungkin harus mempertaruhkan nyawanya dengan cara apapun. Dia menjadi gila. Bab 2060 Angin Jahat yang Gila. Tentu saja, Wu Yun bisa mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga ini dengan jelas. Melihat ke belakang, aku melihat angin jahat menyeringai seperti orang gila. Entah kenapa, Wu Yun selalu punya firasat buruk. Kecepatan kakinya meningkat, dan dia berkata diam-diam, bajingan tua ini sepertinya menjadi gila. Aku harus segera mendapatkan benih aslinya dan melarikan diri. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sambil berpikir, Wu Yun melompat ke udara dan langsung melangkahi benih asli yang melilit api dunia spiritual. Dengan kontak sedekat itu,
Wu Yun juga dapat merasakan bahwa api spiritual ini pasti berada di urutan teratas dalam daftar api abadi. Jika bisa ditelan dan diserap, tingkat budidayanya pasti akan meningkat pesat. Tapi karena Ying Wu berkata bahwa api dunia spiritual tidak bisa digerakkan, dia tidak punya pilihan selain membatalkan rencana ini. Semburan kekuatan abadi melonjak, langsung membungkus benih asli dan memegangnya di tangannya. Saat dia memegang benih asli di tangannya, suara ledakan datang dari belakangnya. Ah, bajingan, benih primitif, beraninya kamu mencuri benih primitifku, aku akan membunuhmu. Ini adalah suara Bat Feng, dan dia menjadi benar-benar gila. Namun, Wu Yun saat ini tidak memperhatikan aumannya, karena matanya sudah tertarik pada hal lain. Sambil mengangkat benih aslinya menjauh dari tempatnya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa platform batu di bawah kakinya tempat penyimpanan benih asli mulai bergetar hebat. Ledakan. Terdengar suara keras yang langsung meredam deru angin jahat. Platform batu itu benar-benar meledak. Ketika platform batu itu meledak, api spiritual yang mengelilingi platform batu itu bergetar hebat. Itu hampir menyebabkan api di dunia spiritual padam. Namun untungnya, ledakan platform batu tersebut tidak membubarkan api di dunia spiritual. Jika tidak, setelah api di dunia spiritual padam dan kelompok semut api menghilang, Wu Yun dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Melihat ke bawah, sebuah lorong muncul di mana platform batu itu meledak. Saya tidak tahu kemana arah jalan ini, tetapi perasaan pertama Wu Yun adalah bahwa ini adalah jalan keluar menuju keluar. Tampaknya, nenek moyang dunia peri juga menyimpan beberapa rahasia. Mereka mungkin khawatir seseorang akan mengepung mereka di masa depan, jadi mereka menyimpan benih aslinya di sini. Meninggalkan jalan keluar. Hebat, luar biasa. Saya masih khawatir tentang apa yang akan saya lakukan jika saya dikelilingi oleh sekelompok orang dari dunia roh jahat di luar jika saya kembali sama cara. Sekarang tampaknya kekhawatiran itu semua tidak berguna. Memikirkan hal ini, Wu Yun dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ying Wu dan yang lainnya di kejauhan. Dia berteriak, "Xiao Jin, Xiao Shenlong, cepat bawa kakak senior Ying Wu ke sini." Tentu saja, sambil berteriak, Wu Yun juga tanpa sadar melirik Bat Feng dan orang lain di belakangnya. Namun tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, Wu Yundang merasa sedikit menyeramkan saat melihatnya. Meskipun dia mendengar deru angin jahat sebelumnya, dia tidak memperhatikan karena semua perhatiannya saat itu tertuju pada lorong yang muncul di bawah platform batu yang meledak. Ketika saya melihatnya saat ini, saya langsung merasa kedinginan. Angin jahat ini benar-benar menggila. Saat ini, angin jahat sudah tidak lagi berwujud manusia sebelumnya. Seluruh orang telah berubah menjadi sosok iblis besar yang tingginya beberapa kaki. Faktanya, Wu Yun tidak tahu siapa dia hanya bisa mengatakan bahwa dia bukan manusia lagi. Tingginya beberapa kaki, dengan penampilan yang ganas dan gigi yang terbuka, tampak seperti setan, tetapi juga seperti binatang yang tegak. Roh jahat. Mungkinkah ini roh jahatnya? Tiba-tiba, sebuah gambaran muncul di benak Wu Yun. Inkarnasi roh jahat yang dipanggil oleh periode negatif sebelumnya tampaknya memiliki tipe yang sama dengan inkarnasi oleh angin jahat pada saat ini. Hanya saja potongan energi negatif itu baru saja diubah melalui kultivasi, sedangkan angin jahat ini langsung berubah menjadi roh jahat. Perbedaan antara keduanya jelas secara alami. Terlebih lagi, sepertinya bukan hanya kekuatannya yang membuat Evil Wind semakin kuat setelah berubah menjadi roh jahat. Termasuk kesadaran berpikirnya, dia sudah benar-benar gila. Baik dari lintasan geraknya maupun aspek lainnya, itu sudah cukup untuk membuktikannya. Yang paling bisa dibuktikan adalah cara dia memperlakukan rakyatnya sendiri, beberapa kroni yang semula bersamanya. Sebenarnya bersama semut api itu, mereka terkoyak oleh angin jahat yang berubah menjadi roh jahat. Namun, seburuk apapun anginnya, satu hal sudah cukup untuk membuktikannya. Setelah dia berubah menjadi roh jahat, semut api ini tidak bisa lagi menghentikannya. Dia mendekati Wu Yun selangkah demi selangkah dalam hiruk-pikuk pembunuhan. Bajingan ini, sepertinya metode transformasi menjadi roh jahat ini sangat kuat, tapi dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Sepertinya begitu dia menggunakannya,
dia pasti akan mendapat serangan balasan, dan keadaan pembunuhan yang heboh saat ini seharusnya terjadi. Serangan balasannya. Bisa dikatakan, aku harus pergi dari sini secepat mungkin. Aku tidak bisa mengalahkan angin jahat di negara bagian ini. Saudaraku, orang itu gila. Pada saat ini, Xiao Jin dan Xiao Shenlong sudah membawa Ying Wu bersama mereka. Terbang ke sisi Wu Yun. Xiao Jin menatap angin jahat yang gila itu dan berkata. Tanpa menunggu jawaban Wu Yun, Ying Wu juga berkata, jika saya membacanya dengan benar, ini seharusnya menjadi teknik terlarangnya di dunia roh jahat, inkarnasi roh jahat. Ini adalah inkarnasi roh jahat yang sebenarnya. Digunakan, itu akan benar-benar gila, kehilangan kesadaran aslinya, membunuh semua orang yang dilihatnya, sampai dia mencapai tujuannya dan inkarnasi roh jahat dihilangkan, dia dapat kembali normal, jika tidak, dia akan terus membunuh selamanya. Setelah mendengar penjelasan Ying Wu, Wu Yun dan yang lainnya mereka bertiga sedikit tersentak. Untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan angin jahat secara alami adalah merebut benih asli dan kemudian membunuh beberapa di antaranya. Dengan kata lain, selama mereka belum mati, angin jahat akan terus ada dalam keadaan ini. Dalam hal ini, kami pasti tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sekarang, semut api ini belum dibunuh, dan mereka masih bisa menahan angin jahat untuk sementara waktu. Namun dilihat dari kondisi angin kencang, itu hanya sesaat. Jika kamu tidak pergi, semuanya akan terlambat.